Uraian kan ada input dari SKP ya. Input dari SKP untuk input bulanan masuk ke penilaian. Masuk ke penilaian, klik tambah periode penilaian. Nah, di sini dipilih. Kita pilih yang bulan Juli. Oke. Tambah penilaian. Coba balik lagi ke periode penilaian. Baru pengajuan ya. Iya, belum ACC. Klik tambah periode penilaian. Klik tambah periode penilaian. Nah, kan ini tadi udah Juli ya. Nanti untuk di Desember, nanti kalau misalkan kita udah masuk di Agustus, nanti di sini muncul sendiri Agustusnya. Tinggal diklik ya. Jadi tiap bulan itu kalau udah tanggal 1, misal tanggal 25, tanggal 30 nilai ini. Tanggal 5 kita mau kerjain. Kenapa klik aja, udah bisa. Udah bisa untuk input yang bulan Agustus. Nanti kalau udah tanggal bulan Agustus nanti sini muncul, September muncul sendiri. Nah, untuk di Desember nanti ada 2 penginputan. Periode final itu tahunan. Berarti kita kerja kita selama 1 tahun dimasukin ke periode tahunan. Dan ini harus diinput uraian kita itu tadi ada 2 ya. Kalau yang bulanan itu kita bisa pilih mau yang inputnya itu mau 1 uraian atau semuanya bisa. Kalau untuk di periode final itu harus diinput semuanya baru bisa dinilai. Ya. Kalau misalkan yang di ini, kalau misalkan yang di bulanan tinggal dipilih aja. Cuman kan kita kerjanya ada ya, ada dua-duanya semua ya. Jadi kita laporkan aja semuanya. Tadi yang tadi ya, masuk ke Juli ya tadi. Nah, untuk penginputan sendiri nanti muncul ini periode Juli 1 Juli sampai dengan 31 Juli ya. Batas akhir untuk penilaian ya. Penghitungannya sama bisa tanggal 3, cuman kalau penilaiannya kita telat itu juga kena potongan. Kalau kita udah lewat tanggal 4 nih, udah nggak bisa dinilai kena potongan 20. Makanya kan yang di Pak Armindo itu sampai 425 ya. 492 ya. Takutnya nggak keburu nilainya ya kan, kasihan juga. Jadi kita minta batas waktu ke teman-teman untuk tanggal 30 itu maksimal tanggal 25 biar ada spare waktu kalau misalkan nanti ada perbaikan atau ada yang nggak bisa nilai, kita bisa konfirmasi ke yang bersangkutan. Gitu. Tanggal 25 udah selesai isi, nanti udah bisa nilai. Kalau misalkan nanti ada yang nggak bisa nilai, kalau mepet waktunya tanggal 3, ada yang kurang inputannya nih, perbaikannya nggak bisa, nanti kena potongan lagi udah lewat tanggal 3. Mending kita spare waktu tanggal 25. Kalau udah bulan-bulan depan insya Allah gampang. Sekarang aja sih awal-awal memang agak susah. Nah, untuk penginputannya sendiri nanti kita klik rencana aksi. Nih, ke bawah. Rencana aksi ya. Rencana aksinya ini kan ada RHK kita yang tadi kita input ya, ada 2. 1, 2, baru rencana aksi kita ini sama. Rencana aksi untuk menunjang RHK yang sudah kita input, optimalisasi pengaturan lalu lintas dengan SOP. Berarti apa sih yang kita lakukan itu? Rencana aksinya yang tiap hari kita lakukan. Nah, yang pengaturan kan bisa kita masukin. Jadi kayak itunya di ini aja yang siasatnya titiknya mana. Nanti kita sebutin titiknya ya sesuai dengan SP. Kalau yang muter Pak? Kalau yang muter gimana? Ya, kalau yang muter mah ada titiknya. Apa? Di ini aja. Kota Bekasi ya. Sesuaikan aja. Sesuai aja. Iya, kan kalau yang Dalmas ya berarti kan dia muter ya. Ngikutin tol. Kalau yang muter ya. Ya. Yang muter itu kan di ini aja langsung ke Kota Bekasi aja. Pengaturan simpang ini daerah Kota Bekasi. Ya. Cuma sampai ke simpang berarti lalu lintas di Kota Bekasi. Oh gitu. Ya, kalau simpang itu kan cuman beberapa simpang. Iya. Oh, berarti di Kota Bekasi ya. Nanti kalau misalkan ganti SP ya ganti lagi. Kita dapat SP baru, titiknya nggak sama, tinggal ganti aja itunya. Untuk RK-nya nggak usah diganti karena ini udah tebal. Kalau misalkan nanti kita sebutin di sininya simpangnya, berarti kalau kita dapat SP baru harus ganti lagi.
Ya, makanya di LHK-nya kita pakai global aja, biar gampang untuk liputan di rencana aksinya. Itu satu laporan. Satu laporan aja. Setiap bulan ya? Tiap bulan satu laporan. Laporan cuma isinya laporan itu isi pekerjaan kita dari misalkan tanggal 1 sampai tanggal ya kalau sampai tanggal 25 nggak mau tanggal 25 tanggal 20 kita masukin laporannya dulu. Baru tanggal 24 25 diinput diajukan. Ya. Oke. Itu kan kita sampai batas waktu tanggal 25 ya? Untuk bulan sampai berikutnya? Nggak apa-apa, bulan depannya? kita langsung klik aja dari tanggal 1 lagi. Oh, langsung Nggak usah ada tanggal 26 berarti ya? Ke 30. Itu kalau ada kegiatan PAM itu Masuk ke sini aja. Bukan hari besar aja. Tambahannya ini masuk ke sini aja sama CFD. Yang itu kalau sama aja sih itunya, cuma tinggal laporan, berarti laporan pengaturan lalu lintas di hari besar ya di sama CFD aja. Sebulan sekali berarti Ya sebulan sekali. yang tambahan itu sebulan sekali dong udah. Berarti per hari nggak usah diisi sesuai gimana? Sebulan sekali. Sebulan sekali doang udah. Nggak usah pakai simpan. Target sampai tanggal 25. Buat spare. Hah? Iya tanggal 25 buat spare. Biar nggak telat. Baru masuk untuk pengisian laporan ya. Setiap tanggal 25. Kita masih belum bisa dinilai karena belum ada laporannya. Masuk ke atas pengisian bukti dukung. Nah ini. Udah pakai foto ya Pak? Balik lagi ke bawah. Nah di sini muncul nih. Bukti dukungnya, klik tambah. Kita masukin nama bukti dukung. Laporan pengaturan lalu lintas disimpan mana ya? Untuk bukti dukung ini harus pakai link yang dari Drive. Jadi si nota dinas ya, bentuknya nanti laporannya nota dinas, cuman arahan kemarin dari BKPSDM untuk minimal laporan nota dinas itu harus mengandung beberapa unsur. Contoh laporan pakai nota dinas minimal harus mencakup dasar hukum dan pertimbangan rencana aksi untuk mencapai target kinerja, laporan progres yang telah dilaksanakan selama bulan pelaporan serta kendala dan rencana yang sudah tindak lanjut. Mungkin nanti di pengaturan ini sebang mana ada kendala ada apa kita masukin aja di sini di laporan kita. Mana yang udah kita bikin formatnya nanti tinggal dimasukin aja. Nah ini untuk foto apanya itu didukungnya ya nanti dilakuin aja masukin foto. Jadi depannya kita laporan nota dinas, tanda tangan di bawahnya tanda tangan si pelapor masing-masing ya. Tinggal di sini nama ini pejabat yang bersangkutan yang masing nanti dimasukkan ke Drive. Kalau misalkan di ini tinggal dimasukin aja nih waktu pelaksanaan kegiatan, orientasi kegiatan, buktinya satu foto. Nggak, ini juga nggak semuanya sampai tanggal ini ya, nggak semua 25 hari nggak apa-apa, 1 minggu 2 nggak apa-apa laporan-laporannya. Kalau kasihan sih kalau misalkan sampai tiap hari kita bikin nanti di akhir tanggal 20 pasti teman-teman sih untuk bikinnya kan agak susah juga ya. Untuk laporannya mungkin kita kasih 1 minggu 2 nggak apa-apa. Kalau waktu yang si kerja waktu itu setiap hari? Enggak, kalau dulu Yang si kerja? ya si kerja itu dulu karena kan si kerja itu sistemnya kan dari Pemkot ya. Itu dulu memang tiap hari. Sekarang kita beralih ke kinerja yang dari BKN, penginputnya itu 1 bulan sekali. Cuman tetap laporannya ya dalam waktu 1 bulan itu sudah dilaporkan. Nah untuk cara penginputannya dari Drive ya, sobat ini contoh ya. Kita copy linknya, bagikan nanti ada salin link. Nah, klik salin link. Cuma nanti ada akses ya. Kelola aksesnya itu harus di. Ini kalau dibatasi nggak bisa dibaca sama langsung, nggak bisa kebuka. Jadi harus di klik ya siapa aja yang melihat. Jadi nanti dia bisa baru buka nota dinas yang kita laporkan. Kalau udah disalin, tinggal dimasukin ke
format kinerja kita yang tadi. Nah, di sini bukti hukum. Oke, nanti di situ oke. Nah, sini berubah warnanya. Klik coba. Kalau diklik nanti langsung masuk ke laporan kita. Langsung masuk ke ini. Masuk ke laporan notaris kita. Kalau misalkan salah nanti kalau apa tadi aksesnya nggak dibuka atau buka ini kita akses dulu bisa. Kalau misalkan kontrol aksesnya nggak di itu ya dibatasi itu nggak bisa buka. Selek kerja. Cuman kalau misalkan ini kita udah ikut nih, memang merasa udah selesai ikut ya. Padahal masih ada yang kurang. Jadi realisasinya juga harus diinput. Kalau nggak diinput itu juga belum bisa dinilai. Jadi ada isinya yang nanti statusnya itu ada yang belum diinput. Nah untuk realisasinya kita sebutin aja di sini. Satu ya, gimana? Apa realisasinya? Satu laporan. Sumber datanya tinggal ini aja laporan kegiatan unit kerja. Mungkin nanti kita perbaiki kita cari dulu ya untuk sumber datanya. Kalau misalkan untuk yang pegawaian bisa pakai web ya. Kalau misalnya saya ada tadi Maya SN, ada aplikasi Siap itu bisa dijadikan sumber data laporan. Kalau di keuangan pakai Sinda itu ada bentuk itunya sumber datanya. Nah ini aja. Oke. Nah kalau udah begini ini sudah bisa dimulai. Iya, bagus di foto ini. Harus kumpulin. Pak, input fotonya gimana? Buat proses foto tinggal dipindahin ke ini ke kota dinas. File terpisah deh. Ini nota dinas kita bikin dulu nota dinas ya. Pakai simpang mana apa nah nanti fotonya semua diisi aja. Tadi kan belum sampai di situ. Di sini minggu ke-1, misalkan periode tanggal 1 sampai tanggal berapa ya kita Senin. Dan kegiatannya apa aja sih kegiatannya? Apa cuma pengajuan pengiluan apa tambahan di mana? Tinggal masukin buku kegiatannya. Minimal ada nggak Pak? Ada minimal fotonya satu atau berapa? Maksimalnya 1 ini kita kan misalnya masuk ke libur ya. Satu minggu itu ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Mau 2, mau 3, apa-apa masukin. Nggak harus 5 sebelum tinggal kasih keterangannya aja. Ini nggak keterangannya.